tentang YouTube Ustadz ya. Jadi ada Iya. kartun seperti kartun Bobo Boy. Kartun Bobo Boy ini kartun yang emang viralnya di YouTube Ustadz. Dan emang kalau dari segi mudarat mungkin apa ya, ini bisa jadi alternatif dibandingkan kayak Naruto kayak gitu kan sihir ya Ustadz ya. Kalau Bobo Boy itu lebih ke teknologi. Dan sejauh yang saya tahu dengan keterbatasan saya, kalau anak-anak kecil memang nggak masalah sama kartun. Mohon maaf, mohon diluruskan kalau salah Ustadz. Jadi pokoknya kartun atau video apapun dari YouTube ya Ustadz yang memang di backsound-nya ada musiknya. Dan saya kan nggak mau ada musiknya tuh, akhirnya kami download untuk pribadi, kemudian ada aplikasi namanya Song Splitter Ustadz. Jadi sekarang video-video bermusik itu kalau dikonversikan pakai Song Splitter tuh nanti jadi hilang musiknya. Dialog tetap gitu ada, ya? backsound tetap ada, suara tonjokan gitu tetap ada, tapi musik tuh benar-benar hilang dan ini manfaat sekali gitu Ustaz. Nah, hukumnya gimana ya Ustaz kalau kami mendownload video-video dari YouTube untuk pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, agar kami bisa dapat manfaatnya, anak-anak pun jadi nonton kartunya aman dari musik, karena kami lebih cenderung kepada dapat musik itu haram ya Ustaz ya. Jadi kalau kayak gitu apakah nanti terkait hak cipta dan sebagainya sehingga jadi haram atau boleh Ustaz karena untuk kepentingan pribadi gitu? Apa dosa? Iya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, sebelumnya terkait tentang hak cipta, memang Islam sangat menjunjung tinggi tentang hak cipta, ya, hak kekayaan intelektual, baik itu di bidang sains, di bidang agama maupun di bidang tadi ya seni ya. Nah, selama memang pihak pengupload ya di YouTube itu tidak memberikan larangan untuk disebarluaskan secara komersial ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Kecuali memang saya juga belum begitu paham ya beberapa klasifikasi, mungkin nanti teman-teman bisa jelaskan bagaimana YouTube membagi antara video-video yang premium yang sifatnya tidak bisa di download atau komersialisasikan, atau memang semua video itu bebas untuk diunduh ya, atau ada beberapa kategori yang boleh diunduh tapi tidak bisa disebarluaskan. Mungkin teman-teman bisa kasih input ya ke saya. Hafiz bisa jelasin, Hafiz? Kan Hafiz lebih paham tentang ini, Hafiz. Silakan, Hafiz. Untuk download ya, masalah download. Iya. Cara download itu sebagian ada yang dibolehkan walaupun tidak premium, sebagian juga ada yang dilarang gitu. Dilihat aja di bagian download tuh ada. Jadi kita perhatikan di bagian tombol download itu boleh atau enggak gitu. Oh, berarti memang ada deskripsinya ya? Ada deskripsinya. Boleh di download atau tidak. Tapi di downloadnya itu, Ustaz ya. Di downloadnya itu cuman bisa dinikmati di aplikasinya. Nah, untuk masalah download pakai website lain kita simpan terus kita edit, itu kan itu yang dipertanyakan. Untuk download sendiri cuman bisa di aplikasi dinikmatinya gitu. Iya. Pihak yang mengupload akunnya itu bisa kita chat nggak? Saya kurang begitu ini ya. Oh bisa, kita komen, kita bisa komunikasi lewat email juga bisa. Iya, baik, kalau seperti itu berarti mudah. Ya emang lebih baik meskipun kita tidak melakukan mengkomersialkan ya video yang kita unduh. Ya, kalau memang ada jalur untuk komunikasi, sebaiknya kita komunikasikan terlebih dahulu untuk sekedar izin, bahwasanya kita izin untuk mengunduh agar bisa dimanfaatkan atau sebagai salah satu media edukasi bagi lingkungan kalangan kita sendiri misalnya. Artinya tidak disebarluaskan secara umum, tapi kita gunakan sendiri untuk media edukasi, pembelajaran atau hiburan anak-anak. Nah, maka itu lebih baik. Itu ya Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kalau memang di YouTube itu bisa langsung difilter nggak itu musiknya? Kalau dari YouTube langsung? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya? Memang harus dengar. Memang harus di-download dulu ya? Ya, kalau bisa sih kan emang nonton di YouTube-nya aja no problem gitu ya Ustaz ya. Cuman ternyata di YouTube-nya tuh pertama iklannya juga kadang kacau-kacau Ustaz. Terus juga ada musiknya. Jadi kami tuh
kan kami tetap nonton di YouTube tuh untuk nambah view gitu. Kalau emang nonton harus di YouTube karena sekedar ingin nambah view, kami pun nonton selama beberapa menit mungkin ya. Tapi agar kami bisa menikmatinya dengan tanda kutip halal lah 100% tanpa tercampur haram, makanya di-download dulu. Kemudian habis itu hilangin musiknya sehingga insya Allah lebih aman. Toh kami bisa aja nyalain nonton di YouTube full gitu. Tapi kan ingin juga ada suaranya supaya edukasinya terdengar. Jadi kami download dan buat pribadi gitu. Ya baik, ya berarti langkah yang pertama yang harus dilakukan kalau memang akun yang mengupload konten itu bisa kita hubungi baik via email ataupun via komen di YouTube, ya maka itu lebih baik. Adapun jika memang sulit atau memang tidak bisa, maka selama yang kita unduh itu tidak untuk mengambil keuntungan yang sifatnya duniawi, artinya memang untuk keperluan ta'allum atau belajar, ya maka tidak apa-apa insyaallah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, kalau ini emang maaf ya Ustaz, agak kocak tentang game. Jadi dulu ketika di Indonesia tuh PS1 ya Ustaz, saya ingat PS1 tuh di Indonesia hampir nggak ada yang original. Emang saya tahu ini dari sisi game aja udah salah kalau main game. Cuman emang kan ada sebagian game yang walaupun di dalamnya ada keharaman, tapi kami bisa filter dengan cara nggak dinyalain musiknya gitu ya Ustaz ya. Iya, yang tidak orinya itu apanya ya? Videonya atau CD-nya ya? Dulu mainnya kan pakai CD gitu ya. Jadi PS-nya ya belinya original tapi dipancing namanya tuh, sehingga bisa pakai game bajakan, karena emang di Indonesia tuh yang dijual bajakan semua Ustaz, nggak ada yang original gitu. Saya ingat sama seperti software komputer mungkin ya. Iya mungkin. Tapi kalau software komputer kan sekarang mah udah banyak yang ori. Masih mudah. Gampang. Masih mudah. Kalau game PS itu PS1 hampir nggak ada gitu Ustaz. Jadi di mana-mana yang kejual tuh yang bajakan 5 ribuan. Kalaupun ada itu belinya dari luar negeri tapi lucu Ustaz. Kalau beli yang original nggak bisa dipakai di PS kita. Karena PS kita tuh dari defaultnya udah dibelinya tuh di pancing sehingga hanya bisa pakai CD bajakan dan nggak bisa yang original, sehingga ya susah gitu Ustaz. Itu ya kalau andai ya Ustaz, andai gamenya halal, andai bukan game yang haram sifatnya, gamenya halal tapi karena emang susah nyarinya atau mungkin hampir bisa dipastikan nggak bisa nemu, apalagi sekarang Ustaz game tuh udah nggak ada, game PS1 udah nggak dijual belikan lagi, tapi masih bisa dimainkan, download dari internet. Dan itu emang yang jelas kita nggak bayar apa-apa gitu, karena emang udah nggak dijual belikan lagi. Itu gimana ya Ustaz hukumnya membeli barang yang memang nggak diperjualbelikan lagi? Kalau dulu diperjualbelikan tapi adanya yang bajakan, yang originalnya nggak ada atau susah banget. Kalau sekarang emang udah nggak ada barangnya. Nah terus kami mainin gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Terlepas dari misalnya gamenya halal atau haram, anggap gamenya halal misalnya. Nah dari sisi perbuatan itunya gimana ya Ustaz? Masih ada ya yang memainkan PS1 itu sekarang? Masih. Jadi kalau di handphone tuh pakai emulator namanya Ustaz. Jadi emulatornya kami beli, emulatornya tuh beli dan bayar juga. Tapi kalau dari gamenya tuh hampir nggak ada gitu, nggak dijual beli. Saya juga udah nyari-nyari PS yang PS1 karena emang itu nostalgia gitu Ustaz. Dan ternyata pas beli game ada rinciannya PS1, gamenya udah tertanam di konsolnya langsung, tapi nggak ada yang original, jadi udah sepaket aja, jadi konsolnya tuh udah ada sama game-gamenya, dan kita pun nggak tahu itu original atau enggaknya. Jadi yang sekarang tersebar kalau masih mau memainkannya ya udah nggak dijual lagi gitu Ustaz, yang original susah banget nyarinya, udah hampir dipastikan nggak ada gitu. Itu gimana ya Ustaz? Iya baik. Jadi di dalam muamalah itu sebetulnya mudah ya. Perkara muamalah itu sangat logis ya, sangat logis. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita haramkan kecuali memang dia mengandung di antara 3 delik keharaman. Ya, ini pertama riba, kemudian goror, ya, kemudian zolim. Nah, riba itu tidak muncul kecuali dari 2 pintu. Ya, ini pintu hutang piutang atau pintu tukar menukar komoditi riba. Nah, kemudian goror itu adanya ketidakjelasan timbal balik dalam sebuah transaksi. Jadi kita melakukan pembayaran yang sifatnya pasti, nilainya pasti, tetapi mendapatkan timbal balik atau benefit yang tidak pasti objeknya. Nah, itu namanya goror, seperti perjudian.
Nah, kemudian yang ketiga kezoliman. Nah, terkait hak cipta, kenapa di sana diharamkan? Karena itu termasuk menzolimi hak orang lain yang memiliki hak kekayaan intelektual. Nah, di dalam kasus yang tadi, andai kata PS ya, atau barang lain pun, atau software yang lain, dan software itu memang sudah limited atau sudah lama ya, sudah lama atau sudah tidak diproduksi lagi ya. Jika memang si perusahaan sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, artinya dia sudah stop produksi ya, stop produksi, dan dia tidak mengambil keuntungan dari produk tersebut. Nah, kalau dia sudah tidak mengambil keuntungan dari produk tersebut ya, jika ada sebagian dari masyarakat yang masih menginginkan untuk menggunakan produk tersebut dan memang tidak ada di pasaran, kemudian ada yang memodifikasi dengan cara-cara tertentu untuk sekedar misalnya harga produk, akan tetapi masyarakat akhirnya tidak jadi membeli karena ada badail atau produk-produk lain yang itu sifatnya palsu. Nah, sehingga si pemilik asli akan dirugikan. Nah, itu alasannya mengapa hak kekayaan intelektual sangat dilindungi di dalam Islam, karena akan merugikan pihak yang memang memproduksinya secara asli, ya, akan merugikan. Nah, kalau dalam kasus tadi, jika memang pihak produsen sudah stop produksi ya dan tidak memasarkannya, maka wallahu alam, jika ada pihak-pihak yang bisa membuatnya kembali ya untuk sekedar dimanfaatkan secara pribadi, maka tidak ada masalah. Wallahu alam. Oh iya, ya emang. Iya. Jadi untuk game-game PS1 tuh emang udah nggak ada aja dulu. Dibeli mau yang original tuh nggak ada. Kalaupun ada yang original tapi bekas, tapi nggak ada konsolnya karena konsol PS1 tuh udah kayaknya udah purba aja, zaman purba gitu. Purna jualnya pun sepertinya sudah tidak ada ya, purna jual, maksudnya layanan purna jualnya servis atau resmi gitu. Iya, kalau servis kayaknya udah nggak ada, tapi kalau ngejual PS-nya itu saya pernah lihat ada Ustadz yang menjual PS, tapi gamenya tuh cuman game itu aja dan udah tertanam di PS-nya, jadi nggak perlu CD lagi gitu. Nah, paling itu kolektor aja ya, paling kolektor atau dan itu pun kami meragukan itu original atau enggaknya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi emang kami lebih ya sekarang handphone main PS1 udah bisa di handphone di mana aja bisa gitu. Jadi ya download aja gamenya, dan gamenya emang udah banyak banget situs-situs yang emang memberi memberi ya link buat ngedownload gamenya dan sampai bisa dimainkan. Oke, maaf ya Ustaz kalau pertanyaannya agak geje itu karena emang banyak Ustaz teman-teman saya yang seperti ini, daripada soalnya kan kalau main game-game zaman sekarang tuh ya mudaratnya banyak Ustaz, kayak misalnya di game lain tuh banyak sihirnya. Pas kemarin ngelihat postingan Ustaz di Facebook tentang sihir tuh, yang murid-murid saya tuh pada ya langsung pada komen gitu. Ya juga ya, banyak banget nih game-game sihir kayak gitu. Nah, sedangkan game PS1 tuh ada game-game yang lebih cenderung lebih aman Ustaz, dari sisi musik mah bisa dimatikan, terus habis itu gamenya bertani gitu. Jadi ya pinginnya game yang gitu yang lebih aman dari mudarat. Walaupun kami sadar itu tetap aja salah, seharusnya kan kita banyak meluangkan waktu buat yang lebih manfaat, tapi kadang emang jenuh gitu saja. Nah, bahasa namanya muamalah, hukum asalnya mubah, yang penting tidak melalaikan kita dari hal-hal yang wajib atau yang lebih utama ya, itu yang paling penting. Ya Ustaz, kalau yang ini saya nggak tahu ya Ustaz, ini perkara muamalah yang bisa ditanyakan atau enggak, soalnya takutnya salah, tolong koreksi aja tentang masalah kalau video kamera kan insya Allah kami lebih cenderung ke pendapat halal ya Ustaz ya, video kamera baik live maupun itu. Tapi kalau misalnya animasi, itu tuh lebih animasi yang kayak gambar animasi bergerak, itu tuh lebih dikiaskannya tuh sama video kamera begini, atau lebih tepatnya disamakan dengan kayak ngegambar tangan Ustaz? Karena emang kalau dari prosesnya itu pembuatan animasi seperti kartun Naruto dan sebagainya tuh awalnya kan emang digambar sketch dulu ya Ustaz ya. Kemudian habis itu jadi bergerak ya dengan segala macam softwarenya. Jadi yang saya agak ragu tuh kalau gambar animasi membuatnya kan jelas haram karena harus nge-sketch. Tapi kalau melihatnya, apakah itu hukumnya sama dengan kita meridoi orang yang menggambar, atau sama dengan ketika kita ngelihat video kamera seperti ini Ustaz? Kalau misalnya pertanyaannya nggak berkenan, di skip aja Ustaz, nggak apa-apa. Iya, memang ini di luar ranah muamalah ya. Tapi mungkin saya akan mencoba apa yang saya input, yang saya pernah terima dari kalam para ulama ya, bahwasanya memang hukum asal taswir
Ya, taswir itu para ulama memang berbeda pendapat, terbagi menjadi kurang lebih kalau tidak salah ada 3 pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya taswir yang dimaksud artinya foto ya, hukum gambar yang dimaksud itu adalah patung. Ya, jadi kata taswir di dalam hadis tentang larangan gambar itu ada yang berpendapat bahwasanya itu maksudnya adalah patung. Ya, ini patung-patung berhala, ya, patung-patung berhala. Terus adapun seperti foto atau lukisan yang lain maka itu tidak termasuk. Kemudian yang kedua ada juga para ulama yang berpendapat bahwa taswir yang dimaksud itu adalah semua gambar. Ya, semua gambar baik itu foto maupun itu lukisan ataupun apapun ya selama itu gambar makhluk bernyawa maka itu tidak boleh. Nah, ini pendapat yang paling mutasyadid ya, yang paling keras. Kemudian ada pendapat yang pertengahan ya, bahwasanya yang dimaksud dengan taswir di situ adalah gambar yang bersifat makhluk hidup ya, yang dibuat oleh tangan, artinya bukan di capture dengan rekaman ya atau alat seperti kamera ya, sesuai diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya yang dimaksud dengan taswir di sana bukan foto ya, bukan foto atau video, artinya gambar yang dibuat oleh tangan yang berupa makhluk hidup. Dan inilah pendapat yang paling banyak diadopsi oleh para asatidz di Indonesia ya, bahwasanya larangan taswir itu bukan foto ataupun bukan sekedar patung, tapi gambar apapun ya yang memuat konten makhluk hidup yang dibuat dengan tangan. Nah, masalah animasi wallahu alam ya, masalah membuatnya ya sepertinya masuk ke dalam perkara taswir, tapi hukum menontonnya Anda belum tahu ya, hukum menonton animasi yang makhluk hidup Anda belum tahu. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Saya lanjut ke pertanyaan sekarang mungkin yang lebih ke muamalah. Kalau tadi maaf pertanyaannya agak nggak jelas ya Ustaz. Nggak apa-apa, kan kita diskusi santai aja ya, diskusi santai. Alhamdulillah, ya barakallahu fiik. Ini ada titipan pertanyaan. Jadi murid saya kerja di Alfa dan Indomart ya Ustadz, sedangkan barang-barang mayoritas yang ada di sana tuh halal. Dia sebagai kasir, cuman kan emang ya kita tahu di toko-toko kayak gitu tuh pasti ada rokok ya Ustadz. Nah, cuman gimana ya, karena secara hukumnya dia mayoritasnya halal produk, tapi pastilah dalam sehari tuh ada yang beli rokok. Itu dari sisi gajinya apakah jadi haram semuanya atau masih bisa diperkirakan? Terus apakah masih bisa bertahan di sana gitu Ustaz? Karena kayaknya di berbagai macam tempat kerja tuh hampir nggak ada yang aman 100% dari keharaman gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Ya baik. Pertama, hukum asal semua muamalah yaitu mubah. Nah, kemudian bekerja, jika memang core bisnis dari perusahaan tempat kita bekerja itu mayoritasnya memproduksi yang halal ya, contoh di Alfamart atau Indomaret itu kan produk haramnya mungkin hanya berapa persen, rokok saja ya. Kalau miras pun sekarang sudah tidak ada kalau tidak salah. Ada juga merek-merek miras itu tapi sudah 0% alkohol ya. Jadi produk haram yang ada di minimarket yang tadi kita bahas itu sepertinya hanya rokok ya, sepertinya hanya rokok. Dan itu tidak ada, mungkin tidak ada 10% ya, atau di bawah 5% mungkin ya, 1% mungkin juga tidak ada. Jadi dari ratusan bahkan ribuan produk di minimarket tersebut. Nah, maka hukum bekerja di tempat tersebut itu tetap mubah ya, tetap mubah, tetap boleh, karena yang pertama alasannya core bisnis ya, core bisnis dari tempat kita bekerja tersebut bukan bergerak di bidang yang haram. Jadi si Alfamart atau Indomaret ini dia bukan asalnya memang bukan memproduksi rokok atau bukan memproduksi miras ya. Nah, jadi dia hanya perusahaan retail ya, perusahaan retail jual beli yang memperjualbelikan yang mayoritasnya adalah barang yang halal. Nah, itu hukumnya boleh insya Allah. Boleh. Terus dia harus mengeluarkan mungkin sekian persen dari gajinya Ustaz untuk jaga-jaga itu gimana? Karena memang di tempat yang bercampur ya antara yang menjual yang halal dengan yang haram, meskipun itu sifatnya kecil ya, memang sebaiknya rajin mengeluarkan sedekah ya untuk mensucikan sebagian dari harta kita. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang mengenai YouTube ya Ustaz ya. Jadi yang saya pahami tentang YouTube itu AdSense atau ya uang yang kita dapat dari konten YouTube itu mungkin Ustaz paham lebih paham, tapi yang saya ketahui itu gini Ustaz. Jadi ada murid saya Ustaz, dia jualan
Rubik ya Ustaz ya. Kan Rubik tuh bukan dadu ya Ustaz, lebih Rubik itu tuh kayak brick ya, kayak brick yang bisa ngasah otak, yang jadi warnanya kan teka-teki itu. Ya, teka-teki gitu. Itu kan bukan dadu ya Ustaz ya. Itu bukan dadu yang bukan ya. Nah, puzzle dia gitu jualan ya. Puzzle gitu, dia jualan itu, dan Masya Allah emang dalam setahun tuh penghasilannya sampai 2,7 miliar Ustaz ya. Dan dia tapi dia tuh ini salah satu yang ngebantu banget penjualannya tuh YouTube Ustaz. Karena dia follower subscribernya udah ratusan ribu, jadi dia pakai YouTube untuk mempromosikannya. Nah, sedangkan di YouTube sendiri juga kalau yang tanpa iklan itu yang saya pernah dengar dari beberapa sumber kayak Ufit TV itu kan dulunya nggak mau pakai iklan. Jadi kalau dulu bisa milih ya Ustaz antara pakai iklan atau enggak. Kalau sekarang tuh semua video harus ada iklan Ustaz, termasuk Ufit TV pun sekarang jadinya ada iklannya ya. Jadi ya kami pun ya agak kesel juga gitu, lagi nonton ceramah tiba-tiba muncul aurat. Nah, murid saya yang itu yang punya subscriber ratusan ribu, kemudian dia bikin ya postingan dari situ, dan dengan adanya AdSense video dia menyebarnya semakin luas. Tapi mau nggak mau kan dia akan nerima uang tuh ya Ustadz ya, yang mana uangnya itu dari iklan-iklan yang memang kecampur banget Ustadz antara halal sama haram. Nah, dia kan emang sih harusnya dia lebih memilih untuk udah nggak usah ngiklanin lewat YouTube, toh jualannya juga udah bagus. Tapi mungkin ya dia punya pertimbangan lain, akhirnya lanjut dengan akun YouTube-nya, dan akhirnya dapat uang bulanan terus dari YouTube. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, uang dari YouTube tersebut kan pasti ada yang halalnya juga ya Ustadz ya. Kalau dia misalnya nerima sebulan tuh dari YouTube 15 juta, itu tuh seluruhnya haram atau dalam artian jadi harus semuanya disedekahkan ke orang miskin, atau masih ada persentase yang halalnya gitu Ustadz, sehingga dia masih boleh kalau diperkirakan mungkin yang haramnya 50%, tapi buat jaga-jaga udah aku ngambilnya 30% aja, 70%-nya saya sedekahin aja dalam rangka ngilangin dosa. Itu gimana ya Ustaz? Mohon maaf kalau berbelit-belit ya Ustaz. Bahasa. Ya, kalau memang bisa dibuat statistik ya, kalau bisa dibuat statistik misalnya dalam durasi iklan misalnya berapa, video biasanya berapa menit? 10 menit ada, 5 menit? Dia ya 10 menitan gitu. 10 menit, nah dari 10 menit itu kita bisa buatkan range ya, atau statistik, itu muncul iklan berapa kali. Nah dari satu konten iklan kita, dari satu konten video kita itu muncul iklan berapa kali, dan dari misalnya 3 kali. Nah dari 3 kali itu berapa kali iklan yang mengandung keharaman ya, tidak syar'i atau yang lainnya, itu berapa. Nah kemudian dikalikan berapa hari ya, kemudian dikalikan per bulan. Nah itu insya Allah bisa kita buat average ya, rata-rata statistik kisaran ya, atau sebaran ya, distribusi dari iklan yang sesuai yang sifatnya umum atau mubah dengan iklan-iklan yang melanggar syariat. Nah itu lebih baik, lebih aman. Jadi kita bisa melihat sebaran statistik iklan-iklan yang memang tidak sesuai dengan syariat. Nah itu nanti dikonversi ke output dari iklan YouTube tersebut, misalnya 15 juta. Nah berapa persen iklan kali 15 juta yang syar'i, nah itu yang boleh kita ambil. Itu lebih aman. Tapi kalau kita tidak tahu, memang lebih aman untuk berhati-hati ya, kita keluarkan semuanya. Kita masih punya usaha kan, yang lain ya, lebih baik kita keluarkan semuanya kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan ya, seperti fakir miskin, teman-teman yang kurang mampu, atau orang-orang yang memiliki hutang ya, itu kita berikan kepada mereka, itu lebih baik. Oh gitu ya Ustaz. Jadi dan saya juga ini jadi kepikiran Ustaz, karena katanya YouTube gak bisa, saya belum tahu pasti, cuman katanya sekarang emang kan semuanya ada iklan, bahkan Ufit pun udah ada iklan. Nah saya sendiri kan alhamdulillah di YouTube subscriber tuh lumayan udah 15.000 nih Ustaz ya. Nah sedangkan saya ngelihat emang kalau ada iklan berarti kan ya saya kayak ikut andil dalam kemaksiatan kalau membiarkan ada video di YouTube. Dan saya pun punya Instagram yang mana followernya pun jauh lebih banyak. Line pun follower saya udah 150.000. Saya punya ladang dakwah di Line dan juga di Instagram dan juga di beberapa media sosial lainnya. Tapi saya pun masih menggunakan YouTube karena emang kalau YouTube tuh video-video panjang lebih enaknya disimpan di YouTube gitu Ustaz. Kalau Instagram tuh kan maksimal yang 10 menit kalau IGTV sekarang tuh ya.
kalau bisa juga 1 jam tapi hanya khusus untuk live ceramah live misalnya. Nah, jadi saya tetap YouTube-nya nggak diilangin. Kalau misalnya ada orang-orang yang nonton video-video saya, dan terutama video-video yang view-nya itu udah hampir 100.000, kan mungkin potensi muncul iklannya lebih besar. Itu saya jadi dosa atau gimana ya Ustadz? Saran Ustadz gimana? Apa di-off-in aja atau gimana gitu? Iya. Ya, kita tidak bisa terlalu kaku ya di dalam menyikapi keharaman-keharaman yang ada di lingkungan kita. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang bisa kita filter atau kita mungkin gandeng seorang ahli IT ya yang bisa memfilter iklan-iklan tersebut. Kalau tidak salah saya pernah membaca sebuah fatwa di web Saudi ya, di salah satu web Saudi Arabia, ya, bahwasanya konten-konten iklan di YouTube itu bisa difilter dengan sebuah aplikasi. Nah, wallahu alam di Indonesia ini saya tidak tahu ya apakah sudah ada programmer yang membuat mungkin seperti semacam bot ya, semacam bot atau apa yang bisa memfilter. Saya tidak tahu jenisnya, tapi pernah membaca fatwa bahwasanya konten di YouTube itu bisa difilter. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya kalau memang bisa difilter, maka tidak ada masalah meskipun kita mengambil fee dari iklan YouTube tersebut. Tapi kalau memang keperluannya dakwah dan kita belum mampu untuk memfilter iklan-iklan yang memang memiliki konten terlarang seperti membuka aurat, adanya musik, maka kita lakukan semampu kita. Jangan sampai dakwah ini justru terhambat ya karena ada keharaman-keharaman atau halangan-halangan yang sifatnya mungkin sedikit ya. Jadi insya Allah Rizal tidak terkena dosa ya, akan tetapi nanti tergantung audiensnya. Kalau dia biasanya kan kalau iklan bisa kita skip ya, bisa kita skip kalau memang si audiensnya menikmati iklan yang seperti itu, dan maka dosanya kembali kepada si penonton. Adapun kita sebagai penyedia dan kita pun menyediakan konten yang bermanfaat dan tidak mampu menghilangkan iklannya secara teknis dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah tidak terkena dosa. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, jadi teringat dengan itu kalau iklan YouTube yang produknya halal seperti misalnya sabun mandi, tapi kan iklannya tuh ya aurat gitu ya Ustadz ya. Nah, AdSense dari iklan itu tuh jadi haram atau halal buat kita Ustadz? Mengingat kalau misalnya yang saya tahu tuh pernah dengar kalau sabun mandi covernya tuh ada gambar cewek, yang kehitung halal kan sabun mandinya ya Ustadz ya. Jadi kalau kita jualan sabun mandi yang ada gambar ceweknya, bukan jadi dosa, nggak jadi haram uangnya. Apakah itu berlaku juga Ustadz dengan iklan-iklan yang dari YouTube tuh emang halal kan? Mayoritas produk YouTube yang iklan halal, cuman emang di iklannya tuh ada musik dan ada aurat dan sebagainya gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Apakah itu halal juga kayak untuk produk-produk yang memang produk halal ya seperti sabun, makanan atau yang lainnya, maka iklan-iklan memasarkan produk tersebut itu tidak ada masalah ya. Akan tetapi kalau memang iklannya mengandung konten-konten yang terlarang secara syariat ya, maka itu sifatnya ta'awun 'alal ismi wal udwan. Jadi kita terkena dosa tolong-menolong di dalam keburukan ya, di dalam keburukan. Karena kita melalui perantara kita, maka hal-hal yang keharaman tersebut ikut menyebar. Jadi masalah fee atas iklan dan produknya produk halal, maka itu mubah ya, boleh dan halal. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, siap. Oke, sekarang pertanyaan tentang ini. Nah ini dia, ada salah satu adik didikan saya tuh anak UI Ustadz, dan beliau cerita gini, saya nyoba melamar ke perusahaan advertising, kata beliau. Perusahaan ini melayani iklan dalam bentuk billboard atau yang model ditempel di kendaraan umum kayak kereta, bis, MRT, dan macam-macam. Dan di antara klien ada dari Bank BNI dan UOB. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Apa kayak Alfamart tadi Ustaz? Apakah dia bisa lanjut? Karena kan dia belum kerja ya, belum kerja di sana. Apakah dia boleh lanjut dengan dia pun tahu akan ada yang seperti itu dan dia bakalan susah untuk menolak, atau emang jangan sama sekali gitu Ustaz? Iya, kalau dia memiliki peluang untuk bisa memilih pekerjaan yang akan dia eksekusi, maka silakan.
Tapi kalau dia perkirakan dia tidak bisa menolak atau tidak bisa memilih konten-konten pekerjaan yang dia akan kerjakan, maka sebaiknya cari pekerjaan yang lain. Gitu aja ya Ustaz ya. Ya Allah. Lebih aman. Oke. Kemudian nah ini ya. Alfamart sudah. Oke. Kalau saya nyuri alat musik Ustaz, ini sebenarnya bukan saya ya, ada teman nyuri alat musik. Dia udah tahu sebenarnya hukum musik itu haram, tapi dia senang main musik gitu. Terus, jadi dia nyuri gitar. Terus habis itu akhirnya ya ketahuan, itu harus digantiin, dibalikin atau dia hancurin aja Ustaz. Ini emang lucu, dia tahu haramnya musik, dia mencuri musik, terus pas ketahuan dia nggak mau ngembaliin alat musiknya. Jadi maksudnya ketahuan sudah taubat gitu? Ketahuan sudah taubat? Dia belum taubat, jadi dia tuh tahu kalau alat musik itu haram. Dan dia pernah baca fatwa dari Imam Syafi'i atau siapa, kalau nggak hancurin alat musik itu nggak usah dikembaliin. Tapi lucunya dia dalam kondisi tahu haramnya alat musik, dia sengaja nyuri alat musik. Dan sekarang si orang yang dicurinya ingin dikembaliin, tapi pas minta dikembaliin, dia nggak mau ngembaliin karena takut si orang yang itunya dosa, padahal dianya sendiri dosa gitu. Ini emang jadi lucu aja gitu. Itu gimana ya Ustaz? Apa dia tetap pegang aja hasil curiannya dan dihancurin, atau harus dikembaliin ya, nanti berpotensi nanti jadi dianya malah main alat musik yang pemilik awalnya gitu Ustaz. Ya sebaiknya dia kembalikan. Nah, karena itu meskipun barang yang tidak fisik dari alat musik itu sebetulnya barang yang mubah ya. Artinya gitar itu kan terdiri dari kayu dan besi ya, kayu dan besi atau aluminium, dan itu bukan barang yang najis. Jadi alat musik itu, dan para ulama makanya membahas hukum jual beli alat musik ya. Adapun barangnya sendiri maka itu bukan barang haram, maka dia kembalikan kepada si pemiliknya. Yang diharamkan adalah jual belinya dan memainkannya dan mendengarkannya, itu yang diharamkan. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, ini sekarang, nah ini pertanyaan yang ditanyakan ke saya, tapi saya sendiri nggak ngerti Ustaz. Jadi kalau Ustaz menjelaskan mungkin dengan ringkas, barangkali ini bisa sangat membantu kami. Jadi ada yang nanya, apa hukumnya memakai Shopee Pay Later? Kalau telat bayar dapat bunga, tapi niatnya pakai Shopee Pay Later hanya untuk dapat gratis ongkir. Terus pertanyaan selanjutnya, hukumnya pakai voucher cashback dari Shopee Pay Later, itu gimana Ustaz? Iya, Shopee Pay Later itu pembiayaan lending ya, aplikasi pinjaman. Itu haram untuk digunakan oleh kaum muslimin karena itu konvensional. Shopee Pay Later, kalau di Tokopedia itu namanya apa? Ada juga ya? Pay Later ya. Iya ada beberapa. Pokoknya yang Pay Later itu leasing ya. Itu sifatnya aplikasi pembiayaan, ada pihak ketiga di sana. Ada bagian pembiayaannya. Tidak boleh kita gunakan karena itu sistemnya konvensional, belum ada yang syariat. Oh gitu ya. Kalau itunya apa? Pakai voucher cashback dari Shopee Pay Later. Oh sama aja Ustaz, nggak boleh ya Ustaz? Sama aja. Gimana kita dapat vouchernya kalau nggak menggunakan itu? Oh iya, oke. Oh iya. Nah, terus di Shopee memang ada voucher ini ya, paket-paket voucher kalau tidak salah. Ada ya. Paket voucher. Iya, paket voucher gratis ongkir. Ya, ada gratis ongkir. Paket voucher gratis ongkir. Nah, kalau voucher gratis ongkirnya kita dapatkan akibat membeli produk, maka itu boleh. Misalnya kita beli produk dapat gratis voucher gratis ongkir, itu boleh. Tapi kalau voucher gratis ongkir itu seperti yang dijual kan, istri saya juga sering pakai Shopee ya. Itu ada sering muncul paket-paket gratis ongkir, ada pop-up ya, pop-up iklan untuk membeli paket-paket gratis ongkir. Nah, maka itu hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Kenapa? Karena kita beli dengan uang untuk mendapatkan diskon berupa uang juga. Nah, itu tukar menukar uang dengan uang. Nah, itu hukumnya riba. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Boleh tambahkan nggak? Oh, boleh. Silakan Hafiz. Iya, silakan. Kalau untuk voucher yang didapat gratis ongkir karena menggunakan Shopee Pay, kan sebelumnya kan tadi yang dibahas Shopee Pay Later. Kalau Shopee Pay bagaimana? Ya, tidak ada masalah. Shopee Pay, OVO atau whatever Pay ya, maka itu hukumnya mubah insyaallah, tidak ada masalah.
karena kita memakainya kemudian dikasih gratis ongkir, itu nggak apa-apa juga? Nggak ada masalah. Nggak ada. Beberapa waktu lalu ada memang sempat booming ya di dunia persilatan tentang ribanya dompet elektronik, ya karena itu akad hutang. Nah di sini sudah saya bahas sebetulnya di buku Hal-hal Bisnis Online ya, bahwasanya secara analisa fikih ya, yang lebih tepat bahwasanya dompet elektronik itu bukan merupakan akad hutang. Ya ditinjau dari mana? Ditinjau dari kaidah fikih ya, al-ibru fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Sebuah akad itu diterima ya sesuai dengan konsekuensi dari akad tersebut ya, bukan dari penamaannya ataupun penyebutan dari sebuah transaksi itu. Artinya mau namanya apapun ya, GoPay, OVO, Shopee Pay ataupun apa ya, whatever pay atau yang lainnya, kita lihat konsekuensi dari transaksi itu. Nah, sebagai perbandingan untuk menilai apakah dompet elektronik atau e-money tersebut akad hutang atau bukan, nah, maka kita coba untuk memudahkan teman-teman ya, saya biasa memberikan perbandingan. Kita bandingkan dengan rekening perbankan. Nah, untuk menyimpan di rekening perbankan, apa tujuan masyarakat menabung di sana? Apakah ada tujuan jual beli atau hanya sekedar menumpuk saldo untuk di tabungan perbankan? Menumpuk saldo. Ada tujuan jual beli tidak? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, sekarang orang deposit di Shopee Pay atau deposit di GoPay atau deposit di OVO, apakah mereka ada niatan menumpuk saldo atau nabung ataukah untuk melakukan transaksi jual beli? Jual beli. Jual beli. Nah, dari makosid transaksi saja sudah berbeda. Ya, dari maksud transaksi itu sudah berbeda antara kita menabung di bank dengan deposit di uang elektronik. Ya, itu sudah berbeda secara makosid akad. Ya, makosid akad itu sudah berbeda. Nah, kemudian dari sisi cashback atau bunga yang diberikan. Nah, bunga yang ada di rekening perbankan kalau kita nabung itu karena transaksi jual beli atau karena semata-mata kita naruh duit di sana? Karena naruh duit doang. Karena naruh duit doang. Nah, sekarang kalau kita deposit di GoPay atau OVO atau apapun ya, itu bonus yang diberikan karena kita nyimpen atau karena kita melakukan transaksi? Karena kita melakukan transaksi dengan menyimpan uang di sana lalu dipakai. Iya, bonus itu sekonyong-konyong masuk ketika kita deposit atau tidak? Tidak. Ketika kita memakai untuk membeli. Nah, itu merupakan itu merupakan dalil ya bahwasanya bonus yang diberikan bukan karena kita simpan, tapi karena kita melakukan transaksi jual beli. Nah, itu merupakan jadi nggak masuk tuh kaidah manfaat atas pinjaman ya. Kemudian ada syubhat di kalangan masyarakat bahwasanya di mana ini kan bisa ditarik tunai, bisa ditarik kembali. Nah, ini pun keliru secara maksud transaksi. Nah, orang yang nyimpan uang di bank itu dia sudah berniat ya atau maksud untuk menarik kembali atau tidak? Iya ya. Pasti, iya, pasti dia akan narik kembali. Nggak mungkin kita mengendapkan kecuali memang deposito berjangka, ya itu beda kasus. Nah, adapun di GoPay atau di OVO atau di apapun ya, orang yang mendepositkan ketika deposit ada nggak yang berniat suatu saat pasti saya akan tarik kembali? Enggak, karena mau dipakai. Nggak ada. Tapi bahkan ngisinya pun sesuai keperluan biasanya, ya tidak? Ngisinya pun sesuai kebutuhan. Nah, ini merupakan bukti tarik tunai yang ada di fasilitas e-money itu bukan akad utama. Ya, ini bukan akad utama meskipun bisa dan bukan menjadi tujuan transaksi. Maka tarik tunai yang ada di e-money ini bukan merupakan dalil bahwasanya ini adalah akad hutang. Nah, dan bantahan ini saya ambil dari disertasi seorang doktor dari fikih perbandingan di Kuwait, Dr. Sarah Metla Al-Qahtani ya. Beliau seorang doktoral di fikih muqarrin dan itu pernah saya posting di Facebook disertasi beliau ya, yang membantah bahwasanya
akad imani itu bukan merupakan akad hutang dengan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan seperti itu. Ya, jadi memang perkara imani ini saya terus-menerus mencari literatur ya di Google terkait disertasi, tesis atau jurnal atau karya-karya ilmiah apapun di seluruh luar negeri dengan kata kunci bahasa Arab ya. Dan memang belum sampai sekarang setelah 3 tahun ya, belum saya temukan satupun karya ilmiah yang menyatakan bahwasanya imani itu akadnya adalah hutang. Belum ada. Cuma sebagian asatidzah di Indonesia saja. Ya, cuma sebagian asatidzah di Indonesia. Ya, Allah a'lam bishawab. Oh ya, kalau pakai OVO yang biasa Ustadz, tapi ada cashbacknya itu nggak apa-apa Ustadz? Bukan yang PayLab? Boleh. Alhamdulillah. Sip. Makasih Ustadz. Silakan Fis. Enggak, tadi habis cuma minta maaf aja nyela. Oh, dikira deh apa? Ya, lanjut, Pak. Oke, alhamdulillah. Ada 14 menitan lagi. Oh, ini masih ada ternyata Fis pertanyaan tentang hukum royalti buku. Ustadz, saya jujur aja nggak ngerti royalti buku, tapi ada murid saya yang penulis buku terus nanya hukum royalti buku tuh gimana. Emang saya tuh jawab, emang salahnya apa? Dikira saya tuh royalti buku tuh dia dapat jasa atas nulis buku, tapi katanya permasalahannya tuh karena persentasenya ini itu. Oh, saya nggak ngerti, udah langsung tanyain ke Ustadz Ahmad aja nanti gitu. Gimana Ustadz royalti buku itu? Ya, royalti buku itu sebetulnya bagian dari upah ya, bagian dari upah atas hak kekayaan intelektual yang dia berikan. Jadi saya pun menulis buku itu mendapatkan royalti dari percetakan. Ya, jadi buku itu kan memiliki nilai intelektual, ya, nilai intelektual, dan itu kalau didistribusikan yaitu harus seizin si pemilik hak kekayaan intelektual tersebut, dalam hal ini si penulis. Ya, nah, bagi pihak yang ingin mencetak atau ingin menyebarluaskan buku tersebut, maka boleh saja dengan catatan izin, ya, dengan catatan izin, tentu saja dengan perikatan sewa menyewa. Nah, jadi akad royalti buku itu sebetulnya akad ujroh. Biasanya dihitung per piece atau per eksemplar yang dicetak. Misalnya ada 1000, maka dikalikan sekian persen itu ujroh dari hak kekayaan intelektual si penulis buku. Itu boleh halal. Cuma masalahnya mungkin yang dipermasalahkan oleh teman-teman ya. Jadi royalti buku itu memang sangat kecil sekali ya. Di Indonesia itu royalti buku sangat kecil sekali, mungkin boleh dibilang kurang layak untuk hak kekayaan intelektual bagi seorang penulis ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang ridho ya, sama-sama ridho, maka transaksi jual beli dibangun atas asas ridho ya, saling ridho, dan itu merupakan syarat sah jual beli. Kalau memang ridho tidak ada masalah. Oh gitu, oke. Nah, ini ada salah satu murid saya dokter pingin nanya tentang apa hukumnya. Jadi dia ngelayanin pasien, yang pasiennya tuh pakai asuransi gitu Ustaz. Jadi ya dia tuh bingung, kan jasa dokter halal tapi si pasiennya pakai asuransi, itu boleh atau enggak ya Ustaz? Dokternya juga silakan Ustaz. Dokternya dapat fee dari ini enggak? Dari ada kaitan, harus ada dokumen yang harus dia tanda tangani enggak untuk asuransi? Saya lihat dulu ya Ustaz, maaf sekali. Ya. Jadi pertanyaan dari beliau itu izin bertanya, apakah halal pendapatan dari dokter yang melakukan operasi pada pasien yang membayar dengan asuransi? Oh, beliau nggak ngejelasin lanjutannya, Ustaz. Maaf. Iya. Tidak, pada asalnya transaksi riba itu kan termasuk keharaman yang jenisnya muharram likasbihi. Ya, jadi haram karena sebab cara mendapatkannya. Ya, bukan haram secara zat. Jadi keharaman itu ada dua, muharram li zati, haram secara zat. Artinya penghasilan haram akibat mentransaksikan barang-barang yang haram seperti B2 ya, babi, kemudian miras, kemudian patung, anjing ya, dan yang bangkai ya. Nah, itu namanya haram zat. Ya, itu namanya haram zat. Nah, kalau riba goror itu maksudnya ke haram cara. Nah, haram yang cara itu agak berbeda hukumnya dengan yang haram zat. Jadi harta karena haram cara ini hanya haram bagi si pelakunya saja, ya, bagi si pelakunya. Adapun bagi orang lain yang menerimanya, maka itu tidak haram lagi. Contoh,
Rizal misalnya punya teman yang bekerja di perbankan konvensional, ya bank konvensional. Tentu saja gajinya riba kan, ya gajinya riba. Nah, ditraktir oleh beliau yang bekerja di bank konvensional, itu boleh atau tidak? Boleh ya Ustaz ya. Boleh ya, karena keharamannya hanya untuk si pelakunya saja. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, ada 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahdihim riba wa qad anhu, dan mereka orang-orang Yahudi senantiasa memakan riba padahal mereka dilarang untuk memakan riba. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati hartanya orang Yahudi itu dari hasil riba. Ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hibah dari orang Yahudi dan melakukan gadai dan menjual beli dengan orang Yahudi. Sedangkan Nabi sendiri tahu bahwasanya hartanya orang Yahudi dari hasil riba tadi, ya berdasarkan Al-Quran. Ini menandakan bahwasanya harta ribanya orang Yahudi tidak berpindah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akad yang baru. Tidak berpindah. Jadi haramnya riba itu hanya haram bagi si pelakunya saja. Contoh yang lain, kalau ada ayah yang bekerja di tempat yang haram, tempat riba misalnya, entah itu di asuransi konvensional atau di bank konvensional, ya, kemudian dia menafkahkan kepada anak istrinya, nah maka keharaman tersebut hanya mengenai si ayahnya saja. Adapun anak istrinya maka menerima dengan sah, dengan halal, karena menerima dengan akad yang halal. Akadnya adalah akad nafkah atau hibah. Ya, maka itu boleh. Sesuai dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqa Al-Maktub, dan saya kutip di buku saya Solusi Modal Tanpa Riba tentang fatwa Syekh Utsaimin ini tentang bolehnya menerima uang nafkah dari ayah yang bekerja di lembaga konvensional. Allahu a'lam. Gitu. Kalau misalnya naudzubillah saya ya Ustaz ya beli mobil dengan cara leasing, kan itu beli mobilnya riba ya Ustaz ya. Itu kan jelas saya dosa. Nah, saya dapat dosa riba, tapi si mobilnya sendiri kalau saya pakai haram juga Ustaz. Jadi saya udah beli pakai cara riba, tapi si mobilnya udah jadi milik saya, itu haram juga Ustaz. Kalau buat anak saya kan insya Allah halal ya, tapi buat saya ini gimana tuh Ustaz? Menggunakan mobil tersebut. Ya, mobil tersebut itu bukan riba ya, karena mobil itu bukan bunga dari sebuah pinjaman ya. Jadi mobil itu sebetulnya dari transaksi jual beli ya, tapi memang transaksi jual beli itu mengandung riba. Ya, ini dalam bahasa muamalah namanya al-maqbud bi aqdin fasid. Barang yang sudah terlanjur diserah terimakan dengan akad yang rusak. Ya, maka hukumnya boleh kita pergunakan. Ya, adapun dosa riba, maka itu harus tetap bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Baik Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz, masih penasaran tentang BPJS Ustaz. Oh, itu kan udah lama, tapi saya masih kepikiran BPJS itu apa ada rinciannya atau gimana, karena kan lumayan juga tuh Ustaz. Istri saya insya Allah sekitar 10 hari lagi lahiran, kembar anaknya. Dan itu ada kemungkinan ada kemungkinan sesar ya, semoga sih nggak sesar ya. Kalaupun sesar insya Allah ya sedia sih, punya uang buat sesar insya Allah. Tapi kalau misalnya pakai BPJS misalnya Ustaz, kan itu covernya lebih banyak. Nah, hukumnya gimana ya Ustaz? BPJS baik buat orang miskin atau buat orang yang memang mampu gitu? Seperti ya misalnya saya pribadi insya Allah kategorinya mampu, buat sesar pun bisa, tapi pengen pakai BPJS ya, karena emang saya awam nggak ngerti BPJS dari dulu seliweran, jadi mohon penjelasan singkatnya aja Ustaz, karena waktunya mungkin udah hampir habis. Silakan. Ya, kalau tidak salah BPJS itu ada grade-nya ya, ada grade untuk kalangan miskin ya, ada BPJS kalangan menengah. Saya tidak tahu apakah ada BPJS untuk kalangan premium. Ya, saya belum tahu apakah ada BPJS yang sifatnya premium atau tidak. Tapi secara umum BPJS Kesehatan ini merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk subsidi silang atau kemaslahatan masyarakat. Artinya sebagian besar memang akan diperuntukkan targetingnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah, ini hukumnya wallahu alam saya lebih cenderung mubah ya. Boleh kita menggunakan BPJS. Kenapa? Karena ini termasuk asuransi yang sifatnya tabarruk ya, sosial. Ya, para ulama memberikan pengecualian tentang asuransi yang dibolehkan, di antaranya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini dibolehkan.
Karena memang konsep ta'awun itu ada di BPJS, dan BPJS dari laporan keuangannya pun memang mereka dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan rakyat sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Memang ada hal yang diperdebatkan oleh para asatidzah di Indonesia, ya, di antaranya masalah denda keterlambatan bagi nasabah BPJS yang telat dalam membayar. Tapi sesuai yang pernah saya baca dan kesaksian dari seorang teman saya perawat, ya, tentang kalau tidak salah Perpres, ya, atau Kepres saya lupa, tentang BPJS di yang keluar tahun 2016, ya, bahwa denda keterlambatan itu sebetulnya sudah tidak ada. Ya, denda keterlambatan tidak ada kecuali bagi nasabah, ya, bagi nasabah BPJS yang dia telat membayar. Kemudian sebelum 40 hari dari masa keterlambatannya itu dia menggunakan fasilitas rawat inap, ya, menggunakan fasilitas rawat inap, maka itu baru terkena denda. Jadi kalau denda yang biasa, apalagi kita tidak menggunakan fasilitas rawat inap, ya, maka itu tidak terkena denda apa-apa. Jadi hukum asalnya memang di BPJS tidak ada denda kecuali ketentuan yang tadi, ya. Jadi dia telat, ya, kemudian dia menggunakan fasilitas rawat inap sebelum masa tenggang atau grace period 40 hari. Nah, itu baru terkena denda. Jadi denda di sana bukan akad pokok, tapi akad ikutan, ya, akad ikutan. Nah, selebihnya orang yang tidak membayar iuran BPJS itu terkena sanksi fasilitas, ya, ini dinonaktifkan atau tidak mendapatkan manfaat dari BPJS, bukan terkena denda. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, manfaat banget ya Ustaz. Izin rekaman buat kami ulang-ulang ya Ustaz, ya. Semoga makin nempel ilmunya, ya. Semoga jadi kebaikan buat Ustaz dan kami semua, insya Allah. Kalau memang masih ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin masih bisa, ya, beberapa menit. Ini mungkin ini satu pertanyaan titipan dari grup kayaknya. Iya. Apa sih? Gimana? Uang hasil riba boleh, terus? Oh iya. Oh iya Ustadz, jadi pernah dengar, jadi istri saya nanya tentang ada kalau nggak salah fatwa dari Syekh Albani atau siapa gitu, jadi boleh anak mengambil dari orang tua harta yang haram riba, tapi itu tuh sesuai kadar kebutuhan aja, karena ya ibaratnya kita ngelihat ada orang baru nyuri uang, terus uang curiannya langsung dikasihin ke kita tahu itu uang curian. Nah, jadi yang dibolehkan tuh hanya sebatas kebutuhan pokoknya aja. Itu betul emang ada fatwa seperti itu ya Ustaz, ya? Atau yang rojih yang mana? Iya, itu salah paham, ya, itu salah paham. Yang pertama, yang ada teks fatwanya itu dari Syekh Utsaimin, nah itu saya kutipkan di buku saya, ya, di Solusi Modal Tanpa Riba, bahwasanya haram mempergunakan barang riba atau harta riba bagi si pelakunya saja, kecuali memang kondisi darurat, ya, artinya kondisi darurat dia memang tidak memiliki penghasilan lain atau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga dalam waktu tertentu dia hanya mendapatkan itu. Nah, maka di sini berlaku kaidah ad-darurat tabihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi ada kaidah turunannya, ya, bahwasanya ad-darurat, ya, tuqaddar biqadriha. Perkara yang darurat itu diukur berdasarkan kadar kedaruratannya. Artinya betul seperti yang tadi disampaikan oleh istri antum, ya, bahwasanya perkara yang haram dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, contoh kita tidak mendapatkan makanan kecuali adanya daging babi saja. Nah, kalau kita tidak makan saat itu maka kita akan terancam kematian, ya, kematian. Nah, maka ketika itu berlakulah kaidah kedaruratan, kita boleh memakan daging babi sampai resiko kematian itu hilang. Ya, sampai risiko kematian itu hilang. Nah, kalau risiko kematian itu hilang, jangan diteruskan makan lagi. Selebihnya adalah haram. Jadi mentang-mentang makan ternyata enak diteruskan, ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu tidak boleh. Begitupun dengan harta riba. Nah, itu berlaku untuk si pelakunya saja tadi, ya. Misalnya seorang ayah yang bekerja di bank konven, nah dia hukum asalnya harta riba itu tidak boleh diapa-apakan. Dimakan sendiri haram, dinafkahkan hukum nafkahnya tidak sah, hukum nafkahnya pun tidak sah bagi dia, disedekahkan tidak sah, dihibahkan tidak sah, dibelanjakan tidak sah, semua tidak sah. Nah, tapi kalau dia darurat, dia boleh makan sedikit, ya, boleh makan sedikit. Adapun bagi anak dan istrinya yang menerima dengan akad nafkah, dengan akad hibah,
maka hukumnya boleh, ya hukumnya boleh karena harta riba tadi dalilnya sudah saya sampaikan di awal ya, hanya haram bagi si pelakunya saja. Adapun kalau dikiaskan dengan harta curian tadi, ya harta curian orang baru mencuri kemudian kita tahu dia mencuri kemudian kita terima, itu kias ma'al farik namanya. Artinya not apple to apple. Harta curian itu termasuk kategori muharam li'ainihi, haram fisiknya, haram zatnya. Artinya kalau kita tahu itu barang curian, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sebagian para ulama mengklasifikasikan harta curian itu tidak sama dengan harta riba. Ya, harta riba muharam likasbihi, haram caranya, adapun duitnya halal, haram caranya. Ya, maksudnya ada muharam harta curian itu haram fisiknya. Duitnya itu haram, harus kita kembalikan kepada si pemiliknya. Muharram li'aini. Jadi hukum harta curian berbeda dengan harta riba. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sip, barakallahu fiik ya Ustaz. Alhamdulillah. Untuk sesi yang 1 jam berikutnya pekan depan bisa ya Ustaz insyaallah. Pekan depan di waktu yang sama bisa insya Allah. Oh ya, nanti insya Allah kita kontak-kontakan lagi Ustaz. Saya lagi makasih banyak ya Ustaz ya karena manfaat banget. Sama-sama. Ya. Semoga jadi keberkahan dan sekali lagi mohon maaf kalau dari saya atau dari adik-adik saya ada yang kurang beradab. Semoga Allah ampuni kita semua insya Allah. Sekian aja Ustaz. Sama-sama ya, saya juga mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, kesalahan penyebutan atau kesalahan istilah atau tata cara penyampaiannya terlalu cepat atau seperti apa, saya mohon dimaafkan dan mohon koreksinya dari teman-teman sekalian ya, saudara-saudara saya di dalam agama Islam ini ya. Saya pun manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jika memang ada kekeliruan mohon koreksinya. Ya jangan sungkan untuk memberikan koreksi atau masukan atau input ya. Jika memang ada kekeliruan dan teman-teman bisa memberikan kepada saya pendapat yang lebih kuat, maka insya Allah saya akan rujuk kepada kebenaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallahu fiik. Ya, itu aja ditutup dengan doa kifaratul majelis saja insyaallah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin live meeting ya. Oke, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.